Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin dengan NIM 202020 38702320004. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang identifikasi dan problem statement yang berbasis IT dan berhubungan dengan Prodi Bimbingan Konseling Islam. Mari kita simak bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa minat belajar adalah sebuah dorongan atau usaha yang dilakukan oleh setiap orang atau siswa untuk meningkatkan kemampuan. Kemampuan itu digambarkan dalam bentuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas, sehingga pengetahuan semakin tinggi atau luas. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya minat belajar semakin menurun. Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu terlalu mengandalkan teman. Kemudian yang kedua yaitu acara televisi yang semakin menarik. Kemudian yang ketiga, di sini yang ketiga yaitu pengaruh handphone. Kemudian yang keempat, kurang pengawasan dari orang tua. Kemudian yang terakhir di sini yaitu tidak menyukai sebuah mata pelajaran tertentu. Nah, mari kita dari kelima faktor ini, mari kita simak bersama-sama apa-apa yang terjadi di dalam atau faktor apa yang menyebabkan kelimanya ini bisa menyebabkan minat belajar semakin menurun. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama tadi yaitu terlalu mengandalkan teman. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa para siswa saat ini dalam sebuah lingkungan sekolah maupun kelas ada seorang siswa yang pasti diandalkan oleh teman-temannya karena dianggap lebih pintar daripada dirinya. Nah, di sini para siswa mengambil kesempatan untuk menyontek dan meminta jawaban ketika ada pekerjaan rumah atau ada ujian-ujian tertentu yang dilaksanakan dalam kelas tersebut, sehingga para siswa yang lain tidak memikirkan bagaimana caranya belajar agar mendapat nilai sendiri yang maksimal. Tetapi para siswa ini hanya mengandalkan temannya, sehingga minat belajar dari para siswa ini minat belajarnya semakin menurun. Kemudian yang kedua tadi yaitu pengaruh handphone. Nah, pengaruh handphone di sini bisa kita simak bersama-sama dan kita ketahui bersama bahwa di era seperti ini, di era zaman ini, para siswa tidak terlepas dari namanya Android maupun handphone. Karena di sini para siswa dianjurkan untuk belajar melalui media sosial, internet maupun menggunakan media-media teknologi yang dianggap pada saat ini sebuah cara yang efektif untuk melaksanakan pembelajaran karena di zaman pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yaitu acara televisi semakin menarik. Nah, di sini apabila tayangan televisi ditayangkan semenarik mungkin pada saat jam pelajaran atau jam belajar siswa dimulai, maka di sini siswa senantiasa akan berpikir bahwa ketika saya tidak menonton acara TV tersebut yang dianggapnya menarik, maka dia akan merasa ketinggalan informasi, sehingga dia menganjurkan dan mewajibkan dirinya sendiri agar bisa menyelesaikan acara TV itu kemudian melanjutkan pembelajaran. Nah, disinilah yang menyebabkan adanya minat belajar semakin menurun. Kemudian yang keempat yaitu kurang pengawasan dari orang tua. Nah, di sini dalam proses belajar di rumah, orang tua sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas belajar daripada anaknya. Nah, kita anggap bahwa orang tua ketika di rumah, maka dia sebagai pengganti guru ketika
ketika berada di sekolah. Maka dari itu peran orang tua di sini sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya kemalasan dalam belajar. Nah, di sini yang terakhir yaitu tidak menyukai tentang suatu pelajaran atau pelajaran tertentu. Nah, di mana para siswa saat ini 85% mereka tidak menyukai pembelajaran yang menggunakan media hitung. Contohnya matematika, kimia, fisika, dan lain-lain. Di sini bisa kita jamin bahwa para siswa ketika mendapat soal seperti ini, maka apabila ada dalam perhitungan, maka mereka senantiasa akan berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh jawaban dari temanku tersebut, teman saya ini, itu, dan lain sebagainya. Sehingga pemikiran mereka akan tertuju pada menyontek dan tidak ingin mencari tahu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga minat belajar daripada para siswa ini semakin menurun, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya ciri-ciri atau karakteristik yang bisa ketahui bahwa para siswa sedang mengalami minat belajar yang semakin menurun. Nah, bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama yaitu ketika masuk kelas, mereka senantiasa mengambil bangku yang paling belakang atau suka duduk di paling belakang. Kemudian yang kedua yaitu jarang masuk di kelas. Kemudian yang ketiga, ketika masuk di kelas dan sementara dalam proses pembelajaran, mereka meminta izin dengan alasan pergi ke toilet. Kemudian yang keempat yaitu jarang mengerjakan tugas. Nah, inilah ciri-ciri yang bisa kita lihat bahwa seorang siswa pada saat ini sedang mengalami minat belajar yang semakin menurun. Kemudian ketika ciri-ciri telah selesai, maka kita harus membahas apa sih sebenarnya yang akan terjadi jika masalah ini tidak bisa terselesaikan. Nah, di sini sebagai generasi penerus bangsa, di mana generasi saat ini kehidupan masa depan bangsa Indonesia berada di tangan para generasi muda saat ini. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana masa depan bangsa Indonesia nantinya ketika para generasi muda saat ini tidak bisa mengatur masa depannya sendiri. Nah, di situ kita bisa mengambil contoh bahwa negara Indonesia ini tidak akan bisa menjadi negara maju dan akan tetap berada pada posisi negara berkembang apabila generasinya saat ini tidak membiasakan diri untuk membaca dan meningkatkan minat untuk belajar. Nah, di sini ada beberapa akibat atau efek yang akan terjadi apabila para siswa atau generasi masa depan bangsa Indonesia ini ketika malas untuk belajar atau minat belajarnya semakin menurun, maka akibat yang terjadi yang pertama yaitu negara tidak akan bisa menjadi negara maju dan akan tetap berada pada negara berkembang. Kemudian yang kedua yaitu masa depan bangsa Indonesia tidak bisa kita tebak bagaimana nasibnya ke depan, karena kita bisa melihat bahwa generasi saat ini sangat tidak bisa memungkinkan untuk memajukan negaranya sendiri. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana upaya yang bisa kita lakukan agar minat belajar seorang siswa ini kembali muncul atau meningkat. Nah, di sini ada beberapa cara yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu membiasakan diri untuk bersikap atau disiplin. Nah, sikap disiplin di sini memang sangat susah dilakukan oleh beberapa orang yang menganggap bahwa disiplin ini sangat rumit. Nah, akan tetapi ketika kita bisa memanfaatkan keadaan yang ada sehingga kita membiasakan diri untuk disiplin, maka yakin dan percaya disiplin ini akan senantiasa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga minat belajar kita, waktu untuk belajar, waktu untuk bermain,
bisa terarah dan teratur. Nah, kemudian yang kedua yaitu mencoba atau mengusahakan agar bagaimana cara kita supaya menyukai semua mata pelajaran yang ada. Karena jujur, semua pelajaran yang ada, apabila kita menyukainya terlebih dahulu, maka kita akan senantiasa berminat untuk mempelajari. Akan tetapi, apabila dalam pemikiran kita sudah ada yang namanya berpikir bahwa pelajaran itu tidak menarik, pelajaran itu sangat susah, maka yakin dan percaya itu akan membuat hati dan pemikiran kita tertuju bahwasanya pelajaran itu sangatlah susah. Padahal kalau kita menjalankannya maka pelajaran itu sangat mudah. Nah, itu tadi merupakan langkah umum atau cara yang biasa dilakukan secara umum untuk menyelesaikan yang namanya minat belajar semakin menurun. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu upaya atau cara-cara yang dilakukan sehingga masalah minat belajar ini semakin meningkat. Nah, di sini kita akan mengambil problem statement yang berbasis IT. Mari kita simak bersama-sama. Nah, saat ini, di era saat ini, teknologi sangat berkembang secara pesat, terutama dalam penggunaan Android, HP, dan lain sebagainya. Karena saat ini kita berada pada masa di mana kita akan senantiasa berhadapan dengan teknologi. Nah, di sini handphone saat ini sekarang tidak berada pada kebutuhan sekunder, tetapi sedang berada pada posisi primer, di mana di sini yang dimaksud yaitu saat ini manusia atau pelajar tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi atau dalam hal ini HP. Nah, di zaman saat ini bukan cuma di kalangan orang dewasa, orang tua, tetapi di kalangan anak-anak sudah bisa menggunakan yang namanya HP karena keadaan yang memaksakan sehingga terjadi seperti ini. Sehingga keadaan saat ini sangat berbanding sangat jauh dan sangat luar biasa pada saat zaman-zaman yang dulu, di mana ketika kita berada di lingkungan sekolah maka tidak diwajibkan menggunakan handphone. Namun sekarang ketika saat ini malah kita diperhadapkan dengan keadaan harus berada di depan HP, laptop, dan lain sebagainya setiap saat. Meskipun demikian, itu tidak memungkinkan bahwa ide yang kreatif tidak bisa berjalan untuk menimbulkan atau memunculkan kembali cara yang efektif untuk meningkatkan minat belajar ini. Nah, di sini karena saat ini kita berhadapan atau para siswa berhadapan dengan media teknologi, maka langkah yang efektif yang bisa diambil adalah memunculkan kembali cara yang menarik atau metode yang menarik yang bisa membuat para siswa berminat kembali untuk belajar karena adanya kegiatan-kegiatan yang menarik melalui media yang mereka gunakan. Nah, contohnya para pengajar atau guru melaksanakan media pembelajaran melalui media dengan cara membuat soal online dengan catatan Google Formulir sehingga para siswa mengerjakan soal dengan online. Nah, di sini akan menjamin adanya namanya kesenangan para siswa untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Kemudian yang kedua, cara yang efektif bisa dilakukan kedua yaitu para guru akan harus senantiasa melaksanakan atau membuat grup WA di setiap kelas atau mata pelajaran sehingga mampu mengontrol para siswa atau muridnya atau memberikan informasi apabila ada atau seketika ada informasi yang ingin diberitahukan kepada para siswanya. Nah, ini merupakan cara yang efektif bisa dilakukan sehingga para siswa tidak hanya tertuju pada main game saja, main WA pribadi, main Instagram, main Twitter dan lain sebagainya, main YouTube. Akan tetapi mereka memiliki waktu untuk belajar karena adanya pembelajaran melalui media online.
sehingga mereka menganggap bahwa tidak perlu membuka buku karena sudah mengerjakan tugas secara online. Nah, di sini merupakan cara yang efektif atau salah satu cara yang efektif yang bisa dilakukan supaya para siswa tidak hanya berpikir untuk bermain game saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena apabila ada kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri, dan apabila ada yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha yang mengetahui segala apa yang ada di isinya, segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di langit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.